Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, kami kembali datang kepadamu di saat kami mengawali pembacaan pelajaran Sekolah Sabat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, agar kami boleh mengerti dan memahami pelajaran ini dengan baik, dan kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami setiap harinya. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 3 Mei 2023 dengan judul Mesias Disingkirkan. Gabriel memulai nubuatan 490 tahun ini dengan sebuah peristiwa yang sangat penting bagi Daniel dan orang Yahudi. Perintah untuk memulihkan dan membangun Yerusalem. Meskipun berbagai dekrit telah disahkan mengenai Yerusalem, dalam Esra pasal 7, kita menemukan bahwa dekrit yang disahkan pada tahun 457 sebelum Masehi mengizinkan orang Yahudi tidak hanya untuk kembali ke tanah air mereka, tetapi juga memantapkan diri mereka sebagai komunitas religius. Kita bisa lihat dalam Ezra pasal 7 ayat 13 dan 27. Ezra pasal 7 ayat 13 sampai 27 kita boleh baca, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan aku. Ayat 27 mengatakan, terpujilah Tuhan oleh nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Penting untuk dicatat bahwa dekrit Artasasta dikeluarkan pada musim gugur 457 sebelum Masehi. Dari dekrit ini, pada tahun 457 sebelum Masehi sampai Mesias, menurut Daniel akan menjadi 69 minggu atau 483 tahun. Jika kita mulai pada 457 sebelum Masehi dan bergerak maju pada garis waktu sejarah, kita tiba di tahun 27 Masehi. Kata Mesias berarti yang diurapi. Pada tahun 27 Masehi, Yesus Kristus, Sang Mesias, dibaptiskan. Kita bisa lihat dalam kitab Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Di dalam ayat yang ke-13 mengatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptiskan olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dalam Yohanes pun menurutinya. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Daniel meramalkan ratusan tahun sebelumnya, tahun yang tepat untuk
pembaptisan Kristus. Waktu di mana Yesus akan memulai 3,5 tahun pelayanannya. Bacalah Roma 5 ayat 6-9 bersama dengan Daniel 9 ayat 26. Kebenaran besar apakah yang diungkapkan di sini? Kita lihat di ayat yang ke-6 dari kitab Roma. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang lain, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Daniel 9 ayat 26 mengatakan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Daniel pasal 9 ayat 26. Mesias akan disingkirkan atau disalibkan. Ayat itu menambahkan, tidak ada salahnya apa-apa. Dengan kata lain, kematian Kristus di salib Golgota adalah untuk kita, bukan untuk dirinya. Itu sebabnya Paulus menulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Dalam Daniel 9 ayat 27, kita membaca bahwa pada pertengahan minggu 7 tahun terakhir, Kristus akan mengakhiri pengorbanan dan persembahan. Pada pertengahan minggu ke-70 ini, pada tahun 31 Masehi, Kristus mengukuhkan perjanjian abadi dengan darah-Nya, dengan mati di kayu salib, dan sistem pengorbanan kehilangan semua signifikansinya dalam nubuatan. Nubuat-nubuat ini mengungkapkan bahwa Kristus Sang Mesias akan disalibkan dan penyaliban itu menyebabkan sistem pengorbanan menghentikan kepentingan nubuatannya pada musim semi tahun 31 Masehi. Prediksi ini terpenuhi dalam setiap detail. Tepat pada Paskah, ketika imam besar sedang mempersembahkan anak domba Paskah, Kristus dikorbankan bagi kita. Dengan mengingat apa yang telah dituliskan di atas, bacalah Markus 15 ayat 38 dan Matius 33 ayat 15 dan 16. Markus 15 ayat 38 mengatakan, ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah. Matius 13 ayat 15 dan 16 mengatakan, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Bagaimanakah ayat-ayat ini membantu kita memahami nubuatan Daniel 9 ayat 24 sampai 27? Kitab Daniel 9 ayat 24 sampai 27 mengatakan 70
kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota itu dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui azalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan. Seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk pelajaran ini. Bantu kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami pelajaran ini dengan baik, dan kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terlebih, mempersiapkan kami sebagai umat-umat-Mu untuk menghadapi masa-masa akhir zaman yang semakin mendekat. Kami rindu, biarlah kami boleh diselamatkan dan mendapatkan kerajaan surga sebagai upah kami pada akhir masa nanti. Biarlah dari saat ini kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk mempersiapkan diri kami agar kami layak menerima kerajaan surga. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, kehendak-Mu lah yang terjadi atas diri kami masing-masing. Kami berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.